Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrullah dengan NIM 9011118009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang akad ijarah. Jadi langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu akad ijarah. Akad ijarah ini merupakan salah satu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan melalui pembayaran upah atau sewa atau dikenal sebagai ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Adapun rukun ijarah seperti halnya akad ataupun perjanjian lainnya, ada beberapa rukun atau pondasi yang harus dilengkapi. Adapun rukun akad ijarah antara lain, yang pertama itu adalah adanya akid atau orang yang akad. Nah, orang yang akad terdiri dari muajir atau pengupah atau menyewakan, tajir atau upah dan penyewa. Nah, kedua pihak ini yang akan melakukan akad harus memiliki syarat, yaitu pertama harus balik, berakal, cakap dalam mengendalikan harta, dan saling meridhoi. Dan yang kedua adalah sigat. Sigat di sini dalam akad atau ijab kabul, sigat ini atau dalam ijab dan kabul ini haruslah menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka sehingga dimengerti dan dipahami oleh pihak penyewa. Dan yang ketiga adalah ujrah atau upah. Di dalam rukun ijarah ini harus ada juga besar upah yang dikeluarkan diketahui oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat adalah manfaat. Nah, manfaat ini selalu perhatikan akan manfaat yang akan didapat ketika akan melakukan akad ijarah ataupun akad perjanjian lainnya. Adapun syarat akad ijarah setelah mengetahui rukun ijarah tadi, maka selanjutnya yang harus diketahui yaitu syaratnya. Nah, yang pertama syarat akad ijarah ini yaitu syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad ini berkaitan dengan akid atau zat dan tempat akad. Ketiga hal ini harus diketahui oleh pihak yang akan melakukan akad. Seperti untuk akad telah dijelaskan pada bagian rukun ijarah, di mana yaitu sudah balik, berakal, cakap, dan dapat mengendalikan harta dan saling meridhoi. Nah, akan tetapi menurut pendapat ulama Hanafi, seorang akid haruslah berusia minimal 7 tahun atau lebih ke atas, dan tidak harus balik. Dan yang kedua adalah syarat pelaksanaan akad. Syarat pelaksanaan akad ini dimaksud di sini adalah barang yang dimiliki oleh penyewa haruslah dimiliki sepenuhnya oleh pemilik kekuasaan atas barang tersebut. Jadi apabila barang yang akan disewakan tidak memiliki kekuasaan penuh atau tidak mendapatkan izin dari pemilik barang oleh penyewa, maka perjanjian atau akad yang ada atau akad ijarah yang ada tidak akan sah. Dan yang ketiga adalah syarat sah ijarah. Sahnya akad ijarah berkaitan dengan adanya orang yang berakad di dalam, keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, dan barang yang menjadi objek akad memiliki manfaat yang jelas. Selain itu, dalam melakukan akad ini, barang yang diakad harus dijelaskan kepada pihak penyewa, baik berupa manfaat, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan dan lingkup pekerjaan. Yang terakhir, yang keempat, syarat kelaziman. Nah, syarat kelaziman ini
adalah syarat yang meliputi seperti yang pertama, mauquf alaihi atau barang sewaan. Dan yang kedua, tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Uzur yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang baru yang akan menyebabkan kemudaratan bagi yang berakad. Adapun dasar hukum akad ijarah ini yang berbunyi innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Selanjutnya, adapun uzur yang merusak akad ijarah ini, yang pertama, uzur yang terjadi pada pihak penyewa seperti penyewa palit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah bagi para pekerjanya. Dan yang kedua adalah uzur yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat terbayar kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan. Dan yang ketiga adalah uzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi ternyata di dalam airnya habis karena sebab tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, mohon kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.